Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras, masya Allah. Saya mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang lagi sedih jangan sedih aja. Wes, hari ini kita bahas apa? Banyak ya cuy ya yang kerja 2CC ini jadi galau. Ada juga nih teman kita yang baru ya non. Kalian itu para senior-senior ya yang punya partner sama-sama Indonesia. Ya tolonglah diajarin adik-adiknya ya, walaupun umurnya lebih tua kan dia masa kerjanya lebih muda dari kita. Butuh bimbingan, butuh arahan. Tapi kenapa ya cuy ya? Kalau kita berbicara penyakit hati, manusia ini kadang-kadang tuh nggak bisa memilih jadi orang baik gitu, nggak bisa memilih jadi orang yang sabar gitu. Kenapa kalian tuh dirasukin setan, jin tomang? Lo kayak ngomongin setan, iya kayaknya tuh emosi aja. Kenapa ya orang-orang ya kerja di Hongkong tuh pada emosi cuy? Kenapa sih cuy? Banyak utang kayak Sam? Bukan kayak Sam, ini kena capek ngadepin orang setruk. Sabar ya. Oke, jadi ceritanya si pekerja migran ini kayak Tisam, tolong. Kenapa? Jadi si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A. Mbak A ini baru ya bekerja 6 bulanan ya di Hong Kong. Dia alhamdulillahnya share job ya. Jadi 2CC karena mengurusi suaminya si singsangnya yang lumpuh ya, nggak bisa apa-apa gitu. Nah seniornya ini lebih lama bekerja 3 kontrak 6 tahun dan majikannya menurut pengakuan si Mbak A ini sudah percaya banget nih sama si seniornya ini. Nah dali-dali sudah mendapatkan kepercayaan dari majikan, jadi semena-mena nih kadang salah terus yang dilakukan Mbak A ini. Terus suka diprotes kerjaannya. Dan yang paling menyebalkan kayak Tisam, kalau misalkan majikan nggak ada, dia itu tidur. Udah dari postur tubuhnya itu gemuk ya kan, main handphone terus kayak Tisam, tidur kayak Tisam. Saya yang suruh kerja kalau misalkan majikan yang nggak ada. Tapi kayak Tisam, kalau majikannya ada nih ya, si Dada ya, jadi di situ cuma Dada sama si singsang aja. Singsangnya dalam keadaan yang stroke ya. Saat majikan ada kayak Tisam, dia ini udah seolah-olah kayak udah semua pekerjaan saya yang kerjakan gitu. Sampai lemari es aja kayak Tisam itu sampai mengkilap dia lap. Untuk carmuk ya, bukan pemilihan presiden aja yang carmuk ya. Ini kerja jadi CC aja pada carmuk semua. Makanya Kaisam saya emang nggak mau kerja share job itu. Ya kan ya, tapi kalau misalkan kita sudah mendapatkan job seperti ini ya bagaimana sih cara kita bertahan ya kan, apalagi si Mbak H ini baru kerja 6 bulan otomatis data masih ditahan PT ya cuy ya. Nah bukan sampai situ aja Kaisam, saya masih sabar terus Kaisam. Dia itu suka ngambil patungan makan ya, lucu ya Kaisam, masa sih majikan nggak ngasih uang makan lo, maksudnya gimana? Iya jadi kayak Tisam, jadi dia ini kalau misalkan majikan itu pergi nggak pulang gitu, terus si seniornya itu ngomong kalau majikan itu nggak kasih kita uang maisung katanya. Jadi kamu patungan nih, kita masak ini ya, kamu patung 50, kadang $60 kayak sama saya patung untuk makan saya sendiri. Dalam logika saya, kok majikan nggak ninggalin uang makan padahal lo dia nitipin suaminya yang lumpuh ya kan? Apakah bisa dipercaya kayak Tisam? Ya percaya tuh sama Allah aja. Jangan percaya teman kamu yang begitu. Nah, namanya gembolo ini susah ini. Oh, gembolo, ya gembolo kan, gendut katanya. Apakah Isam saya harus gimana? Apalagi kayak Isam kalau misalkan saya nih ya nggak mau patungan makanan, terus saya bilang saya mau bikin mie aja, saya nggak punya duit. Apalagi kemarin habis kirim puasaan ya kayak Isam ya. Apa yang terjadi kayak Isam? Tempat sampah ditendang-tendang, gublak-gublak. Kadang-kadang ya aneh aja ini. Terus kayak Sam, pernah waktu itu saya ada di dapur sama dia, terus kerjaan saya itu nggak cocok sama dia, akhirnya dimarah-marah sampai elap ini dilempar ke muka saya kayak Sam. Kamu tuh ngomong kayak gitu tuh bener nggak? Bener kayak Sam, sampai majikan saya itu ngedenger sendiri. Terus dipanggil lah tuh si si Cece yang 6 tahun itu, terus disuruh beli sesuatu keluar ya. Ya saya pikir sih mau dimarahin ya kayak Sam ya. Terus
saya dipanggil sama nyonya saya. Terus nyonya saya tuh ngomong kayak gini, saya tahu apa yang dilakukannya itu nggak bagus untuk kamu. Kamu jangan diam aja, kalau bisa dilawan. Majikannya suruh ngelawan kayak Disam. Saya semakin galau, apa yang harus dilakukan kayak Disam. Terus saya bilang diem aja. Ya saya pikir majikan udah tahu tingkah lakunya. Sebenarnya majikan itu udah tahu kalau dia ini kasar, kalau dia itu nggak bagus. Ya kan, majikan tuh kan punya report sendiri. Cuma dia mempertahankan itu karena dia itu kerja sudah lama, terus tahu bagaimana cara menghadapi suaminya, kasih makan apa untuk suaminya. Jadi intinya majikan itu nggak mau melepaskan tuh bukan karena tingkah lakunya yang baik, tapi karena dia sudah tahu tentang kebiasaan suaminya itu, cuy. Padahal kayak Sam, dia tuh memperlakukan suaminya tuh kasar, sering marah-marah karena suaminya tuh nggak bisa gerak ya, nggak bisa ngomong. Sampai saya tuh ngomong, dia tuh orang sakit loh kok dimarah-marahin. Tapi ya saya cuma diem aja. Jadi apa kayak Sam yang harus saya lakukan? Oke, kita bahas kasus mbaknya ya. Inilah dilemanya kalau kita share job dengan Cece yang kadang hati nuraninya setipis tisu. Kadang dia itu hanya memikirkan bagaimana caranya dia bertahan, ya kan? Kalaupun harus keluar, ya kitalah yang keluar. Itu kan sangat jahat ya menurut saya Sam ya. Buat kalian yang share job, kalau misalkan ada anak baru, ada anak yang itu, ajarkan. Nggak apa-apa, pilihlah jadi orang yang baik, pilihlah jadi orang yang sabar. Ajarkan teman kita itu untuk bekerja sama. Kalau misalkan saya libur hari ini, kamu bersihin ya kerjaan ini. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak gitu kan enak ya cuy ya. Jadi adil gitu, walaupun kita senior 6 tahun ya kerjaan kita sama. Di mata hukum, di mata aturan pun majikan tuh tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh mendiskriminasi cuy. Yang kena siapa? Majikannya. Nah, buat saran kayak Disam untuk mbaknya, bertahan mbak. Setidaknya untuk melepas data PT, ingat tuh, kamu harus bertahan minimal 10 bulan. 10 bulan, 11 bulan, kamu kalau ada apa-apa kamu bisa cari majikan lain di agent yang lain. Ya kalau misalkan 6 bulan itu kamu masih ditahan oleh PT datanya. Terus akhirnya kamu cuma bisa mendapatkan majikan di agent itu. Nah, kalau misalkan sudah 10 bulan, 11 bulan, sudah tidak ada ketakutan data kita masih ditahan, tegur baik-baik. Kalau dia melampaui batas, tegur. Maaf ya, kita ini kerja sama loh. Kamu itu sama, gaji kita sama. Kita sama domestic helper. Tolong dong perlakukan saya yang baik. Apakah boleh kayak begitu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kita punya hak untuk ngomong. Kita manusia yang punya hati. Kita di sini sama-sama nawa itu kerja. Nah kalau tibanya dia ini semakin menjengkelkan sikapnya, apa yang harus dilakukan? Kumpulkan sebanyak mungkin bukti. Saat dia itu tidak bagus untuk dari kita, terus apalagi suka ngambilin patungan makanan, itu kita harus mereport, harus memiliki banyak bukti. Nah kalau misalkan tibanya nih kita ditegur sama majikan tentang aduan dia yang macam-macam, kita beberkan semua ke majikan, beber gitu. biarkan majikan memilih jalannya, saya atau dia, ya kan? Saya udah bekerja baik-baik loh mem di sini, saya sabar loh mem segini. Jadi kamu tunjukkan buktinya saat kamu ditegur sama majikan. Biarkan majikan yang menentukan keputusannya. Udah itu aja yang harus dilakukan. Jangan notice. Kalau notice kamu kalah. Oke, bersabar ya Mbak ya. Kita doakan teman-teman kita yang dizolimi oleh teman kita, semoga diberikan kesabaran sampai finish. Amin ya rabbal alamin. Tadi di sana panas banget cuy. Jadi terakhirnya di sini aja ya. Mungkin itu sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, ambil pembelajarannya, dan kalian yang akur-akur ya cuy, apalagi sesama Indonesia, kalian harus saling membantu. Itu pesan Kaisang. Oke, semangat buat kalian yang punya partner, coba ceritakan yang punya partner baik, kerjasama, gimana sih tipsnya supaya tetap akur ya cuy ya. Yang penting sih sabar sih cuy, itu aja ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati, amin ya rabbal alamin. Bye bye.